Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini Edi Rawan. Ini kita akan belajar bersama tentang pertumbuhan pendapatan nasional. Baik, di poin ini yang pertama adalah dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional ini diukur dengan pendapatan nasional real. Artinya pendapatan nasional real ini dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional nominal. Nah, cara mendeflasikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Artinya di situ adalah pendapatan nasional nominal, ini pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Ini pendapatan nasional real, ya, pendapatan nasional yang menurut harga konstan. Nah, sebagai salah contoh lah ini ada beberapa tabel, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 tabel. Di sini kita akan menghitung harga komoditas. Ini contoh aja ya, untuk melihat menghitung gimana sih kita menghitung caranya menghitung GDP nominal dan GDP real. Kemudian kita menghitung artinya GDP deflator. Yang pertama sini ada 3 tahun harga komoditas, yaitu adalah ada 2, yaitu beras dan hamburger. Di mana sini harga beras 1 sampai 2 sampai 3 dolar, kemudian kuantitas beras 1 sampai dengan 200 kalau untuk kilogram ya. Oke. Untuk perhitungan GDP nominal yang pertama kita akan menghitung tahun dasar dulu ya, tahun 2001 sini, di mana harga per beras ini adalah harga per beras itu di mana adalah 100 ini 100 itu dikalikan dengan 1 dolar, kemudian ditambah dengan harga 2, yaitu harga 2 dolar hamburger dikalikan dengan 50 kuantitas hamburger sama dengan 200. Kemudian tahun 2002 di mana harga beras itu adalah 2 dolar per 150 gram, kemudian ditambah dengan 3 dolar hamburger kali dengan kuantitas hamburger sebanyak 100 hamburger, hasilnya adalah 600 dan begitu seterusnya. Artinya sini adalah kita melihat berdasarkan tahun berjalannya. Ini sebagaimana di konsep dari GDP nominal di sini kita akan melihat berdasarkan apa tahun berlakunya. Yang kemudian adalah kemudian GDP real ini untuk menghitungnya kita melihat tahun dasar. Nah, untuk melihat GDP kita akan menghitung berdasarkan tahun dasar. Contohnya tahun 2001. 2001 anggap sudah kita hitung sebanyak 200 ya dari harga kuantitas beras dan harga dan kuantitas hamburger. Yang kemudian untuk melihat GDP realnya kita akan jadi patokannya tahun 2000 tahun 2001. Di sini adalah harga 1 dolar per beras 150 beras per gram ya kilogram ditambah dengan 2 dolar per hamburger 100 kali 100 hamburger sama dengan 350. Artinya sini adalah tahun 2001 untuk menghitung 2002 kita menggunakan tahun dasar 2001. Artinya kenaikan daripada perhitungan GDP real untuk GDP real ya tahun 2002 sebagai patokannya tahun 2001. Di sini adalah beras tahun 2001 harganya, sedangkan sini hamburgernya adalah tahun 2000 tahun 2002 itu 100 kuantitas hamburger di tahun 2002, kemudian dia daripada tahun dasarnya 2001 sehingga hasilnya adalah 360 US dollar dan begitulah seterusnya. Yang kemudian untuk perhitungan deflator GDP yaitu adalah kita akan melihat di sini. Artinya adalah GDP nominal itu dibagi dengan GDP real. Misalnya untuk melihat GDP deflator adalah GDP nominal dibagi dengan GDP real dikalikan 100. Ini adalah GDP nominal 100 dibagi dengan 200, biasanya 200 dibagi dengan 200 dikalikan dengan 100. Yang kemudian adalah 600 dibagi dengan 350 dikali dengan 100. Hasilnya 171. Kemudian 1200 dibagi dengan 500 hasilnya 240. Artinya sini adalah untuk melihat GDP deflator adalah kita menghitung hasil dari GDP nominal dan GDP real. Nah, yang berikutnya sebagai tambahan aja ya, di GDP di deflator GDP adalah rasio antara GDP nominal terhadap GDP real itu tadi.
Kemudian deflator GDP ini mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Ini merupakan GDP deflator. Tadi kita hitung pakai rumus ini ya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah GDP nominal ini adalah merefleksikan harga yang berlaku. Artinya harga barang dan jasa maupun kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Misalnya GDP nominal adalah merefleksikan baik harga barang dan jasa maupun kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. GDP real ini hanya merefleksikan kuantitas yang diproduksi. Kemudian GDP deflator ini merefleksikan harga barang dan jasa bukan kuantitas yang diproduksi. Oke, itu kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk melihat pertumbuhan ekonomi kita menggunakan rumus GT, di mana GT ini pertumbuhan ekonomi tahun ke T, dan YRT yaitu adalah pendapatan nasional real tahun ke T, yang kemudian YRT minus 1 adalah pendapatan nasional real tahun ke 1 dikalikan dibagi dengan YRT minus 1 dikali dengan 100. Ini ingat ya, ini ingat rumusnya nih. Ya, kemudian kita akan mencoba contoh soal adalah misalkan pada suatu daerah dalam tahun 1993 ini produk nasional bruto real yang bernilai 120 triliun rupiah dan meningkat menjadi 126 triliun rupiah pada tahun 1995. Nah, berapa ketika pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994? Nah, cara menghitungnya tadi berdasarkan rumus adalah kita melihat tahun pendapatan nasional real tahun ke T ini adalah 126 triliun di tahun 93. Ini dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 120. 120 dapat dari 93 ya. Kalau 124 ini bukan peningkatan dari tahun 93 pada tahun 95. Sorry, ini 94 ya. Sorry, ini salah. Ya, kemudian berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 94? Artinya sini kita menghitung pertumbuhan ekonomi, artinya pertumbuhan pendapat produk nasional bruto, peningkatan sesudahnya ini dikurangi dengan sebelumnya ya sebanyak 120 triliun, maka dibagi dengan 120 triliun dikalikan 100 maka hasilnya adalah 5%. Artinya pertumbuhan ekonomi tahun 94 sebanyak 5%. Kemudian data produk nasional dapat pula digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, untuk menentukan tingkat kemakmuran dan perkembangannya. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional real yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga berlaku dalam tahun dasar. Nah, nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB menurut harga tetap, yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nah, untuk menilai persentase atau pertambahan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB yang berlaku dari tahun ke tahun. Nah, contohnya ya, untuk tingkat pertambahan kemakmuran, contoh dalam negara yang dicontohkan pada contoh yang pertama tadi ya, misalnya pada tahun 93 jumlah penduduk 120 juta dan meningkat menjadi 122 juta dalam tahun 94, berapakah pendapatan per kapita tahun 93 dan 94, dan berapakah kelajuan pertambahan kemakmuran. Yang pertama kita akan menghitung tingkat pendapatan per kapita 93 dan tingkat pendapatan per kapita 94. Di 93 kita akan menghitung dulu jumlah daripada PDB-nya sebanyak 110 triliun dibagi dengan jumlah penduduk. Itu merupakan teknik menghitung pendapatan per kapita. Nah, begitu juga di tahun 94 adalah kita menghitung dulu artinya kita menghitung PDB sini, yang ini PNB, yang PNB dulu ya. Kita menghitung PNB dulu baru dibagi dengan jumlah penduduk. Maka itulah kita dapat namanya tingkat pendapatan per kapita. Lagi sekali untuk menghitung tingkat pendapatan per kapita rumusnya adalah kita melihat dulu adalah berapa jumlah PNB-nya dibagi dengan jumlah penduduk. Di sini adalah kita 93 94 jumlah pendapatan per kapita adalah 1 juta untuk 93 dan 94 1 juta sekian. Nah, kita akan melihat sekarang yang penting adalah gimana sih atau berapa sih tingkat pertambahan kemakmuran atau berapa sih tingkat pertambahan pendapatan per kapita 94. Nah, caranya dalam menghitungnya adalah dengan mengurangi pendapatan per kapita 94 dikurangi dengan pendapatan per kapita 93. Itu sebenarnya 1 juta, kemudian dibagi dengan pendapatan per kapita
93 atau sebelumnya. Sini adalah 1 juta. Sehingga hasilnya adalah dikalikan 100 maka 3,3%. Nah, ini merupakan cara untuk menghitung daripada tingkat pertambahan kemakmuran. Tadi adalah dengan melihat berapa sih jumlah tingkat pendapatan per kapita tahun yang kita ingin hitung, kemudian kita kurangi dengan tingkat pendapatan per kapita tahun dasarnya dibagi dengan pendapatan per kapita tahun dasarnya, kemudian dikalikan 100, kemudian itulah hasilnya. Nah, jadi pertanyaannya, boleh nggak kita menghitung pendapatan per kapita 10 tahun misalnya? Oh, boleh, asalkan kita hitung dulu tingkat pendapatan per kapita selama 10 tahun, baru kita menghitung pertambahan pendapatan per kapita selama 10 tahun tersebut. Baik, itu penjelasan saya di pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Ini merupakan tugasnya. Silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Semoga dipahami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.